I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Pictures on my line, and you know. Halo semuanya, annyeonghaseyo yorobun. Perkenalkan, nama saya Laurentina Dwi Rahayu. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Wadai Gunung Jati. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai materi dari Knowledge Management Culture in Organization, atau bisa juga disebut dengan budaya manajemen pengetahuan organisasi, dari mata kuliah manajemen inovatif yang bertujuan untuk memperluas wawasan dan juga untuk menambah ilmu pengetahuan. Mari kita belajar bersama teman-teman. Oke, kita langsung saja ya ke materinya. Bye-bye. Knowledge Management Culture in Organization, Manajemen Inovatif. Konsep budaya manajemen pengetahuan. Budaya sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Lalu, budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Sudut pandang budaya. Yang pertama itu, budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Lalu, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Lalu selanjutnya ada budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Manajemen mencakup. Yang pertama itu ada mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektivitas dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat, laksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan, seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Lalu yang terakhir itu ada melaksanakan berbagai peran antar pribadi, informasional, dan memutuskan. Pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan secara konseptual. Budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Menurut Hofstede dalam Draha 2005 berpendapat bahwa budaya adalah kolektif mental program. Jadi budaya dapat diprogramkan atau dimanajemeni berbasiskan pengetahuan. Nilai bisa berubah dan budaya bisa berubah atau diubah. Sudah tentu sebagai proses budaya, manajemen pengetahuan meliputi fungsi dan kegiatan proses dari budaya. Manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi, membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer, membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya, merancang, melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya.
tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki, dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Unsur budaya sharing pengetahuan, peran kepemimpinan, berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Lalu ada budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Lalu adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Lalu selanjutnya ada perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Lalu yang terakhir adanya kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Yang pertama itu ada leadership, kedua ada sense of direction, yang ketiga ada climate, yang keempat ada positive teamwork, dan yang kelima ada value add system, keenam ada enabling of structure, ketujuh ada appropriate competent, dan yang terakhir ada develop individual. Hai, bertemu lagi dengan Loren. Terima kasih ya yang sudah menonton. Oh iya, jangan lupa untuk kasih like sama komennya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Bye bye.